Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya di dalam PJJ PPKN pertemuan yang keempat. Sebelum Pak Prima memulai pembelajaran, perlu Pak Prima ingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan atau protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan tidak keluar rumah. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan mempelajari yaitu indahnya kebersamaan, tema 1. Tapi sebelum Pak Prima mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Prima kita mulai. Nanti kita akan mempelajari subtema 2 dan subtema 3. Oke, untuk yang kemarin pertemuan pertama dan kedua sudah Pak Prima mulai dan kita pelajari yaitu subtema 1. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kebersamaan dalam keberagaman, yaitu subtema 2 pembelajaran 2 pertemuan keempat. Kerjasama dalam keberagaman. Dalam bekerja sama banyak manfaatnya. Berikut beberapa manfaat kerjasama antara lain. Yang pertama yaitu membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan. Jadi kalau bekerja sama itu pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Menghemat pengeluaran. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Mempererat tali persaudaraan dan kerukunan antar sesama. Kerjasama sendiri mempunyai ciri khas budaya bangsa Indonesia, ya, pembelajaran 4 ya. Kerjasama merupakan sikap positif yang hendaknya dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama adalah gotong royong. Apa saja manfaat gotong royong? Oke. Kerjasama ciri khas bangsa Indonesia, gotong royong dapat dipahami dalam karakteristik yang dimilikinya, antara lain sebagai berikut. Gotong royong sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak memiliki bangsa lain. Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong. Gotong royong memiliki nilai luhur dalam kehidupan seperti kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Menjunjung nilai kemanusiaan, mengandung arti saling membantu, dan sesuatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Untuk pembelajaran 6, kerjasama dalam keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Rasa percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai sila pertama Pancasila tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Pasal 29 ayat 1 berbunyi,
Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama yang berbeda-beda dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam keberagaman agama di lingkungan kehidupan sehari seperti berikut. Yang pertama, memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. 2. Tidak memaksakan keyakinan keberagaman kepada orang lain. Yang 3. Tidak memandang rendah agama lain. Yang keempat, saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau sosial seperti gotong royong. Yang kelima, bekerja sama membersihkan selokan. Yang keenam, bekerja sama memperbaiki pos kampleng. Yang ketujuh, mengadakan musyawarah wakil-wakil agama yang berbeda secara mandiri maupun dengan pihak pemerintah. Arti pentingnya bekerja sama dalam keberagaman agama sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, meningkatkan kerukunan antar umat berbeda agama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan antar warga masyarakat yang beragam agama. Yang keempat, tercipta kehidupan yang tenang, aman, dan damai dalam kehidupan masyarakat yang berbeda agama. Mensyukuri keberagaman sosial budaya, pembelajaran 2. Wujud rasa syukur atas keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari seni budaya daerah lain. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang ketiga, menyelenggarakan festival budaya. Yang keempat, mengenakan pakaian adat daerah pada acara resmi. Yang kelima, mengunjungi museum budaya. Yang keenam, menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Yang ketujuh, menolong sesama tanpa membedakan suku bangsa. Yang delapan, saling menghormati antar golongan. Bersyukur atas keberagaman. Nah, berikutnya adalah subtema 3, pembelajaran 4. Oke. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerjasama antar warga masyarakat yang beragam. Pada pertemuan pertama kemarin, Pak Burma sudah jelaskan ya tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Itu terdiri dari suku bangsa, agama, ras, dan golongan, dan juga keberagaman budaya dan adat istiadat. Semangat persatuan dan kesatuan harus terus dibina dengan memperhatikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di pertemuan pertama kemarin juga sudah Pak Burma jelaskan juga, Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu adalah merupakan semboyan ya, semboyan bangsa Indonesia. Dan mempunyai arti ya, Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Di pertemuan kemarin yang pertama sudah dipelajari juga. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mempunyai rasa nasib sepenanggungan sehingga dikembangkan sikap tolong-menolong dan bekerja sama. Tolong-menolong dan bekerja sama hendaknya dilakukan atas dasar keikhlasan, rela berkorban, pengabdian, dan tidak pandang bulu. Bekerja sama antar teman bermain, ya, pembelajaran 6. Dimanapun kamu berada, kamu mempunyai banyak teman. Ya, pasti itu, ya. Di antara teman-temanmu tentu terdapat banyak perbedaan. Ya. Misalnya jenis kelamin, asal daerah, agama, hobi, ras, dan status sosial.
Nah, beberapa hal yang harus kamu perhatikan saat bermain bersama teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bermain tidak sampai melupakan waktu belajar. Nah ya, jadi waktu bermain tidak boleh lupa belajar. Yang kedua, dalam bermain tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, tidak boleh membeda-bedakan baik itu agama, suku ataupun bahasa. Ya. Untuk yang ketiga, dalam bermain harus jujur, tidak boleh curang ya, jujur, tidak boleh bohong. Yang keempat, menunjukkan sikap saling menyayangi, tidak bertengkar atau bermusuhan, ya, tidak boleh saling mengejek. Yang kelima, jika kalah dalam permainan tidak boleh marah kepada teman ya. Jadi kalau permainan itu ada yang menang, ada yang kalah, tidak boleh marah. Menanamkan prinsip bahwa dalam permainan ada kalah dan menang itu sudah hal biasa ya. Sudah Pak Prima sampaikan tadi. Katanya kalau permainan itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi itu hal biasa. Tidak boleh ada yang bertengkar. Sekian dan terima kasih pembelajaran dari Pak Prima. Itu tadi adalah pembelajaran PJJ PKN untuk pertemuan yang keempat. Tadi saya gabungkan ya subtema 2 dan subtema 3. Jadi materinya agak banyak. Terus di sini sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Tapi di situ sebelum Pak Prima tutup, di sini ada tugas PJJ PKN. Tuh, kerjakan buku paket tema 1 indahnya kebersamaan ya. Buku paketnya, buku tema ya, buku siswa itu kamu buka di halaman 70 itu Romawi A, Romawi B, dan Romawi C ya. Itu yang penilaian akhir semester, subtema 2 halaman 70 dikerjakan A, B, dan C ya, bukan pilihan ganda A, B, C ya. Tapi pilihan ganda, isian, dan urean. Yang kedua, penilaian akhir semester subtema 3 ya, tadi 2, ini 3, halaman 103 ya, sama ya. Kerjakan yang Romawi A, Romawi B, dan Romawi C. Romawi A itu pilihan ganda, Romawi B itu adalah isian, Romawi C adalah urean ya. Nah, ini ada pesan dari Pak Prima. Pertama, kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Ya, jadi dikerjakan di buku tulis jawabannya saja ini ya. Terus kemudian yang kedua ya, kemudian jawaban dipoto dan dikirimkan di link berikut. Linknya ini ya, linknya ini. Nah, nanti dipoto dikirimkan di link ini. Nah, apabila dikirim di link ini tidak bisa, nah ya ini yang ketiga, apabila tidak bisa mengirim di link ini ya, di link ini, silahkan dikirim lewat HP Pak Guru ya, HP-nya Pak Guru ini. Ya, dipoto dikirim lewat HP ini. Oke. Itu tadi pembelajaran dari Pak Prima dan juga tugas PJJ PKN tolong dikerjakan ya, sebisanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.